Merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 memaksa pemerintah memutar otak untuk mengambil tindakan represif guna mencegah agar penyebarannya tidak masif. Oke teman-teman, ini kebetulan merupakan vlog pertamaku setelah beberapa tahun memang akun YouTube-nya sawangan, nggak pernah kepake gitu ya. Jadi kebetulan sejak beberapa saat yang lalu memang aku ada sebuah niatan untuk mengaktifkan kembali akun YouTube-ku. Kira-kira mau diaktifin nggak ya, kemudian mau isi apa saja sih gitu. Nah, sehingga baru terrealisasi di video pertama ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pembahasan kita dalam video kali ini, alangkah baiknya teman-teman bisa untuk klik subscribe, tekan lonceng yang ada di bawah ini, serta like dan komen and share. Woy, udah kayak YouTuber benar belum ini? Demi mendukung keberlangsungan berkembangnya channel YouTube ini. Berkembang loh ya, bukan berbunga. Karena berbunga itu riba. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengupas hal-hal atau beberapa istilah yang pada akhir-akhir ini kita ketahui bersama terkait dengan beberapa opsi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Antara lain yaitu pembatasan sosial skala besar, darurat sipil, dan karantina wilayah atau lockdown. Hal yang kedengarannya sama, tetapi sebenarnya terdapat perbedaan di antara ketiga istilah ini. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, serta perbedaannya. Sesuai dengan dijelaskan dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, bahwa pembatasan sosial skala besar merupakan sebuah respon atas kondisi darurat kesehatan masyarakat dalam bentuk pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah dengan tujuan mencegah meluasnya penyebaran suatu penyakit, kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Lalu apa sih perbedaannya antara pembatasan sosial skala besar dengan social distancing yang sudah diterapkan sejak lebih dari 2 pekan yang lalu? Nah, sebenarnya untuk social distancing itu baru hanya sekedar himbauan saja. Nah, bagaimana kita untuk dapat menjaga jarak serta membatasi interaksi secara langsung. Sedangkan untuk pembatasan sosial skala besar itu sudah lebih mempunyai landasan hukum karena di situ ada langkah-langkah atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada negara untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti meliburkan sekolah atau tempat kerja, kemudian membatasi kegiatan keagamaan, dan atau membatasi kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam kegiatannya, pemerintah pusat turut berkoordinasi melibatkan pemerintah daerah serta pihak terkait, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu darurat sipil. Dari namanya saja sudah ada kata darurat nih, seolah-olah sangat genting kelihatannya. Tapi kata darurat di sini bukan hanya diartikan sebagai sebuah keadaan genting saja, namun berarti wilayah Indonesia sudah ditetapkan dalam keadaan bahaya. Adapun tingkat darurat itu sesuai dengan Perpu nomor 23 tahun 1959 meliputi darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang. Dalam hal ini, penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden selaku Panglima tertinggi Angkatan Perang, dan dalam penguasaannya, Presiden dibantu oleh pejabat tinggi terkait. Adapun tindakan yang dapat diambil dalam kondisi darurat sipil ini antara lain yaitu penguasa darurat sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Kemudian selanjutnya yaitu pengadaan rapat umum, pertemuan umum, dan arak-arakan harus seizin penguasa darurat sipil. Kemudian untuk penguasa darurat sipil berhak melarang seseorang untuk memasuki suatu area kecuali untuk upacara agama, upacara adat, dan rapat pemerintah. Serta penguasa darurat sipil berhak menyita barang yang diduga dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi pemakaiannya, termasuk dalam hal ini yaitu pembatasan mengenai penggunaan ponsel serta akses internet. Nah, dibandingkan dengan pembatasan sosial skala besar tadi, darurat sipil dalam pelaksanaannya itu lebih ketat dibandingkan dengan pembatasan sosial skala besar.
Perbedaan antara pembatasan sosial skala besar dengan darurat sipil dalam pengimplementasiannya sebenarnya sama, akan tetapi dalam tingkatan atau dalam kondisi yang lebih ketat dibandingkan dengan penetapan sosial skala besar. Dalam hal ini, pemerintah berhak untuk mengambil tindakan represif tanpa batas, dan ini memang dibenarkan dalam undang-undang. Setelah kita membahas mengenai darurat sipil, kemudian ada opsi lainnya yang dapat diambil oleh negara dalam menyikapi pandemi global ini, yaitu karantina wilayah atau lockdown. Nah, jadi untuk karantina wilayah itu sendiri merupakan sebuah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya. Nah, kebijakan ini dilakukan jika wilayah tersebut telah terinfeksi atau terkontaminasi penyakit sedemikian rupa. Dasar hukum yang melandasi sahnya sebuah karantina wilayah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Adapun tindakan yang dapat diambil dalam karantina wilayah ini antara lain yaitu wilayah yang dikarantina diberikan garis karantina dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Masyarakat tidak boleh masuk wilayah karantina. Bila ada yang sakit, mereka harus diisolasi dan dirujuk ke rumah sakit. Serta selama penetapan karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar masyarakat termasuk hewan ternak yang dimiliki menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah serta pihak terkait. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian, ciri-ciri serta perbedaan dari ketiga hal tadi, ada hal yang memang pada intinya yang bisa kita ambil, yaitu sebenarnya untuk pembatasan sosial skala besar dengan darurat sipil dari segi penerapannya sama, yaitu sama-sama memberikan pembatasan kegiatan, tetapi dalam penerapannya darurat sipil lebih ketat dari segi pengawasannya. Pada saat ditetapkannya sebuah keadaan darurat, dalam artian yaitu darurat sipil, maka semua koordinasi berada satu garis di bawah komando presiden. Sehingga apapun yang kebijakan yang diambil harus sejalan dengan presiden sebagai penguasa tertinggi keadaan darurat sipil. Sedangkan untuk darurat sipil dengan karantina wilayah, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan dalam penerapannya, yaitu sebenarnya untuk darurat sipil dengan karantina wilayah sama-sama juga memberikan batasan kegiatan. Tetapi dalam penerapannya, karantina wilayah tidak hanya memberikan batasan seseorang untuk berkegiatan, tetapi juga memang dalam suatu keadaan, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya juga turut dijaga ketat. Nah, kita lihat tadi ya, mengenai karantina wilayah, bahwa selama karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar masyarakat termasuk hewan ternak yang berada di dalamnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah serta pihak terkait. Jadi dalam artian yaitu semua kebutuhan hidup dasar, kebutuhan logistik masyarakat sepenuhnya memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan untuk kondisi darurat sipil dilakukan pembatasan terhadap kegiatan, tetapi dalam hal ini pemerintah lepas tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seseorang tersebut. Setelah kita berbicara mengenai pengertian, ciri-ciri serta perbedaan dari ketiga hal tadi, tentu pemerintah pasti dapat mempertimbangkan kira-kira opsi mana yang akan diambil dalam rangka menghadapi serta menyikapi atas pandemi global ini. Kalau dari aku pribadi sih, sebenarnya apapun kebijakannya, apapun keputusannya, semua kebijakan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik selama dari masyarakat kita memang tidak disiplin untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jadi itu saja mengenai pembatasan sosial skala besar, darurat sipil, dan karantina wilayah. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan kita harus optimis menanamkan keyakinan kepada diri sendiri maupun bagi orang yang berada di sekitar kita bahwa salah satu hal yang harus kita pegang teguh ialah kita selalu berpikir positif. Ketika kita bisa berpikir positif dan juga disiplin dalam menjaga pola hidup bersih dan sehat, tentu kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini dengan hati yang ikhlas dan tetap bisa tersenyum. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.